We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selain lukis, instalasi juga, Bu? No, aku sebenarnya di kampus isi itu patung. Oh. Based on sculpture. Cuman kalau sculpture kan kadang kita juga pengen melukis ya jadinya gimana ya? Ya kadang meditasi aja, kadang kalau patung kan tahu sendiri, aduh perlu tenaga. Gitu, tapi semua oke sih. Aku headset nggak apa-apa ya suaranya? Jelas banget kok, jelas banget. Ya, good. Yang seni rupa pengen matung. Aku tetap 3 dimensi. Oke. Ada waktu-waktu tertentu kalau emang benar mau rilis feeling ya lebih ekspresif kalau menurut aku ya, lebih langsung kayaknya dengan kanvas, kertas itu kan lebih patung tahu sendiri prosesnya banyak. Iya. Ya aduh mesin apa. Ya kalau mau kelihatan kayak seniman banget yang ngelukis kayaknya enak banget gitu. Ibu orang mana, Bu? Saya Ibu Makassar, Bapak Bandung. Oke. Tapi lahir di Bandung. Sebelum TK itu 5 tahunan kami pindah ke Jakarta. Jadi grow up di Jakarta. Pas kuliah aja kelempar di Jogja. Gitu. Oh. Live ya. Pakai bahasanya kelempar lagi. Iya. Kalau semuanya kita bilang ya udahlah, di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung, bukan? Iya. Berapa lama memang tinggal di Eropa ya. Kami sempat sekeluarga baru 10 tahun ini kami menetap di Jakarta dari Singapura. Oh. Jadi aku dapat beberapa beasiswa ke luar negeri, terutama Eropa terus ya. Dan akhirnya sama keluarga tinggal di Berlin. Di sana terus masuk ke Asia Arsin lagi itu aku pas di Singapura. Nah, di Singapura aku bolak-balik Jogja, Jakarta. Wow. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Ya. Selamat siang, Ibu Leni White Shirt. Selamat siang menjelang. Seorang seniman yang sudah keliling Eropa, Asia ini. Ya itu perjalanan kayaknya ya. Tiba-tiba kelempar, ya udah menikmati. Oke. Wow. Awalnya seni patung, Bu. Betul. Jadi aku sebenarnya gini, dari SMA aku masuk si Permaru ya saat itu ya. 90-an kan sebutannya itu ya. Sebenarnya saya masuk kelempar ke Jogja itu di IKIP Yogyakarta, FPBS. Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan. Berhubung itu menjadi dilematik tersendiri, aduh kok menjadi guru ya, tapi kayak gini. Lalu tahun 93 saya coba masuk ke ISI, jadi double kayak gitu deh. Aduh dimarahin terus sama dosennya. Tapi kadang aku suka pemilihan saat itu memang berat dan banyak orang tua juga yang apa sih ini udah enak nanti jadi PNS ini apa ini di rumah kok banyak apa kontrakan ya saat itu banyak alat-alat terus bilang ya aku mau jadi seniman, aku mau jadi seniwati dan aduh begini. Tapi itu pilihan yang seharusnya generasi sekarang berani untuk mengambil keputusan. Ya.
Wah, I love the yellow yang di belakang sama orange itu. Ih, nice ya. Hidup Adem. banget ya. Oke. Bu Leni sering menuliskan ibu secara subjek dan objek berkali-kali lewat karya. Momen-momen apa yang paling tidak bisa dilupakan sebagai anak dan juga sebagai seorang ibu? Silakan, Bu. Sebenarnya ini adalah hal sangat manusiawi ya, bagi kelangsungan hidup manusia itu tentunya dari rahim seorang ibu terus berlanjut sampai kapanpun dari masa purba sampai kekinian. Jadi itu adalah siklus hidup yang memang seperti itu, tapi di sisi lain dan setiap manusia itu punya uh, uh, peristiwa-peristiwa di mana yang sangat membekas dan di mana itu sangat tidak dilupakan. Nah, ini mungkin terjadi sama aku, sebutan ibu ya. Memang di beberapa karya aku ada edisi ibu, banyak sekali sosok-sosok seorang ibu, sosok-sosok di mana aku sangat respect dan sebenarnya aku sangat simpatik gitu loh pada sosok keibuan ya, bukan sebutan ibu, tapi keibuan yang akhirnya membawa aura bahwa dia itu memang dinobatkan untuk menjaga, dinobatkan untuk mendampingi, dinobatkan untuk banyak sekali untuk hal lebih positif, ya. Dan ibu itu tentunya ada banyak juga. Ibu yang apa dulu ya, sampai surga di telapak kaki ibu, tapi ibu yang mana dulu? Jadi bagi aku hal-hal ini tuh membuat mungkin di bawah subconsciousness aku sendiri bahwa sosok ibu bagi aku sangat, terutama aku yang dekat dengan ibuku ya, aku nggak bisa cerita ke yang lain ya, Mas Toyo ya. Jadi ibuku waktu anaknya mulai sekolah dan kakak pertama kuliah, itu kami ditinggal bapak. Nah, kami ditinggal bapak dan saat itu saya juga masih di high school dan di mana aku melihat sangat drastis seorang ibu bagaimana kepalanya tuh langsung menjaga, melanjutkan amanah-amanah bapak sendiri dan akhirnya dia pensiun tentara ya, bapakku tentara kebetulan dan lumayan jabatannya, tapi kan tetap saja ada 5 anak yang masih harus kuliah. Di situ aku melihat ibuku fight sampai garasi jadi warung, jadi jual guci-guci antik yang dari Tanjung Priok, bawa mobil itu rumah jadi pot-pot keramik apa itu. Di situ aku menemani ibuku untuk bisa survive. Yang pada saat itu akhirnya ada warung kelontong kecil ya, tapi mungkin karena bukan bisnis bagaimana ibuku juga cuman hanya mengisi hari-hari gitu. Nah di situ aku melihat dan sampai berapa waktu kemudian dia mulai menata bahwa dengan apa yang dia lakukan akhirnya bisa menyekolahkan kami semua. Nah, itu yang seharusnya ibuku adalah orang yang sangat ibu dari Sulawesi ya, dari Maluku ya, dari dulu. Jadi dia adalah seorang istri yang ngabdi, yang maaf tidak punya karir. Kalau dalam KTP ibu rumah tangga, ya padahal itu luar biasa ibu rumah tangga, 1000 tangan sebenarnya. Nah di situ pertama aku melihat perjuangan seorang ibu yang langsung. Dan di situ pula bagaimana ibu sangat mensupport anak-anaknya untuk menjadi apa yang dia inginkan. Termasuk saya. Walaupun ada sedikit, wah gimana untuk jadi seniman ini gitu. Yang saya bilang, aduh gimana ini Leni. Tapi aku meyakinkan ibuku, bahwa ini hidupku. Dan ibu mensupport. Nah itu pertama aku sangat peduli dengan sebutan ibu. Situ Pak. Jadi mungkin terbawa oleh karya-karya dan sampai sekarang aku menjadi seorang ibu. Nah,
Ya, Gitu. ya, ya. Wow. Dan banyak yang diturunkan dari Ibu ke Bu Leni. Iya, ibu sebenarnya orang yang sangat simpel, orang yang sangat, tidak terlalu, apa ya, muluk-muluk untuk, bagaimana, tapi dan saya paham bahwa dia tuh sangat mensupport anak-anaknya. Jadi dia mencoba membagi, dana untuk kuliah ini, sampai terakhir jujur aja nih Mas Toyo, aku ke Jogja aja itu, eee, menjual mobil peninggalan bapak. Atau jadi Wow. terpaksa aku ke sana. Jadi bagaimana dia fight di sana akhirnya, satu-satu, mobil atau apa itu demi anaknya untuk kuliah, dia dia lakukan. Nah, itu bagi aku, cukup luar biasa dan itu sangat terkena untuk saya sendiri. Aduh, ibu udah luar biasa seperti ini gitu loh. Jadi aku juga harus respect di sisi lain. Dan ibu banyak, ya tahu sendiri orang Makassar keras ya. Orang Makassar. Wah, mungkin kami di keluarga, didikan kami lebih Makassar daripada Sunda. Oh, wow. Ya. Wow. Ya tentu ibunya. Ya, lebih lebih sangat Makassar ya, daripada Sunda dan kami juga memang terbiasa untuk, demokrasi ya, dalam arti, karena Bapak juga tentara, terus demokrasi, kita bisa bicara apapun yang kita mau selama, ini, untuk anak-anaknya cukup cukup kamu harus bertanggung jawab dengan apa pilihan. Wow, amazing. Dan ini ada apa, untuk momen ya, momen yang tadi, itu momen-momen Ya, yang itu ya, sebagai anak, juga sebagai seorang ibu. yes. Eee, Seiring waktu, Toyo, akhirnya aku sampai ke titik di mana perjalanan ibuku aku lewatin. Itu kan seperti itu. Ya, 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 ya. Akhirnya aku jalanin, tapi, tidak semua manusia itu selalu lurus jalannya, selalu lurus dan pada satu titik mungkin, ada hal di mana dalam hidupku itu pencapaian seorang ibu itu tidak seperti, perempuan-perempuan lain yang umumnya, di mana yang aku bilang perjalanan hidup itu kadang bisa menjadi teman yang baik atau apa, tapi bagi aku perjalanan hidup, dan saya percaya gitu loh, Tuhan Tuhan sendiri tidak memberikan cobaan melebihi kapasitas, manusia itu sendiri ya. Dan di sini bagi aku satu titik di mana yang benar-benar aku sangat menghargai sikap dari ibu dan aku sekarang sampai sekarang menjadi ibu adalah sikap ibu yang luar biasa menerima aku apa adanya. Nah, di situ Itu yang aku paling sulit, Bu. benar-benar ya, itu yang paling sulit. Dan di sini aku sebagai perempuan ya, aku sebagai perempuan di mana, sebenarnya apapun itu baik perempuan atau laki, ketika dalam titik terendah atau nadir perjalanan manusia, keluarga atau siapapun itu harus merangkul, bukan menjauhi, bukan mengeluarkan dari rumah atau dimaki-maki atau apa. Ya, benar. Mungkin, eee, kalau aku lihat nih Mas Toyo nih, persoalannya di sini tuh kadang banyak hal masyarakat itu sangat mempengaruhi, eee, tentang seseorang atau apa, itu, masyarakat itu langsung membuat asumsi sendiri, langsung, eee, kata-kata maaf mungkin ya ini kamu nggak boleh gitu, malu, tabu, eee, hal masyarakat yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu persoalan sebenarnya, Yes, yes, ya. yes. Yeah. Dan ini yang membuat siapapun, terutama perempuan atau apa, itu akhirnya dia menjadi not confidence. Karena bahasa yang negatif semuanya is come. Terus bagaimana dia mau bergerak? Akhirnya
maaf, mungkin ada satu masalah di mana, untuk menjadi seorang ibu, lahirkan, benar nggak? Ya, pasti. Tapi ketika satu titik untuk menjadi seorang ibu tidak semestinya atau tidak seharusnya, tapi terjadi, so gimana? Nah, ini yang kadang, tidak semua orang tua bisa menerima, seperti itu. Tidak semua seorang ibu bisa menerima, karena satu, malu, Iya, iya. tabu, dosa. Benar, kita paham, tapi siapa yang mau seperti ini? Banyak masyarakat atau siapapun ketika, bicara tentang perempuan atau, empu atau apapun ya sebutannya wanita, perempuan itu banyak sekali ya. Itu ketika dalam satu titik di mana, tidak berjalan dengan layak, ada yang sedikit mensle atau ke kiri kanan atau apa, lalu terjadilah, hal-hal di mana dia harus memutuskan hidupnya. Nah, di sini, di titik nadir tersebut, saya mengalami dan, saya harus share bahwa, peristiwa ini bukan masalah saya aja, tapi ada banyak perempuan lain di luar sana, ya. Di luar sana yang terkadang tidak bisa diterima lagi dalam satu keluarga atau masyarakat, terutama ketika dia memilih hidup sebagai single mother. Nah, mungkin ada malunya, ada secara agama atau ini, itu, ada banyak hal. Tapi kan seharusnya, ini adalah, persoalan dia sendiri, walaupun mungkin pastinya kita juga harus berubah lah ya, Mas Toyo ya. Dalam Iya, iya. arti, ya sudah, ini terjadi, ini seperti ini, hidup terus berjalan. Dan ketika melihat di cermin dirinya untuk menjadi sosok ibu, tapi tidak pada umumnya, dan maaf di Indonesia mungkin masih terlalu tabu, tapi saat itu saya yakin, saya memilih jalan yang benar. Wow. Saya yakin bahwa kalaupun ada orang benci saya, itu adalah neraka dunia saya. Saya Itu jalan. bagaimana menjaga kekuatan hati, Bu? Untuk menjaga kekuatan hati sebenarnya, saat itu, pasti ya, pasti ini, di hati pasti yang namanya kalut, kacau, dan sebagainya. Tapi saya kembali lagi, tidak ada tidak ada yang Tuhan berikan melebihi kapasitas dari manusia itu sendiri. Kalau ini ujian, ini testing, saya jalani. Dan tentunya saya sendiri harus berlaku, untuk menjadi orang yang dengan kepala dingin. Kepala dingin dalam arti harus berpikir future, harus berpikir panjang. Biasanya di case perempuan apapun itu adalah berpikir pendek. Nah, sekarang persoalan berpikir pendek, saya paham masalah adat, budaya, istiadat, agama yang terjadi. Tapi bukankah itu akan membuat, dia membuat dosa atau membuat menjadi kalap kepalanya? Iya, iya. Banyak kita lihat di koran-koran atau apa, ya kan? Dan sebenarnya hal-hal seperti ini memang benar susah untuk di masyarakat atau apa nerima, tapi kalau kita juga tahu dari hati kita, rasa kita bahwa orang lain tidak tahu masalah sebenarnya. Yes. Kan Yes. Mhm. orang lain tidak tahu. At least keluarga paham kenapa harus memutuskan seperti ini. Jadi kalau orang lain mau kepo atau mau tahu, halo, ini duniaku gitu. Tapi tentunya kita juga nggak boleh langsung jadi aneh ya secara sikap. Ya sudah, kalau saat itu aku menjalani, aku ngelanjutin kuliah, aku tetap kuliah, tetap di kampus, tetap tetap apa adanya. Nah, Wow. mulai di situ
uh, banyak sekali hal yang saya belajar untuk menjadi sosok yang tegar, untuk menjadi mungkin insya Allah ya menjadi lebih humble, menjadi lebih care pada perempuan lain, dan share untuk hal-hal di mana dunia itu nggak stop sampai situ. Dan pernah ada satu kejadian instalasi karyaku berhubungan dengan itu, dan aku senang sekali karena ada beberapa email, pertanyaan, dan aku menyelamatkan beberapa bayi yang sekarang udah gede semua. Wow. Dan Wow. itu membuat aku happy bahwa karya itu adalah harus edukasi dan harus share. Mungkin ada hal yang apalah tabu, ya oke, paham. Tapi ada hal yang lebih penting tentang manusia lain, tentang hal yang kita bagi pada saat sekarang. Mungkin itu berapa tahun yang lalu, tapi look, hey, I am here, it's me. Semuanya baik-baik saja. Anak, go, gitu loh. Jadi ternyata sebagai seniman di situ pun aku belajar art is about edukasi. Art is about bagaimana orang yang melihat bisa reflection, bisa introspeksi, bisa punya pikiran yang ini lalu dia berubah menjadi pikiran yang lebih positif. Dan itulah bagaimana, dan momen bagaimana menjadi ibu atau apa itu aku di titik bagaimana aku mendapat email, mendapat telepon, ini lalu aku harus bagaimana Mbak Leni, aku harus bagaimana. Terus pada saat satu titik juga inget banget aku ketika orang penting datang ke pameran dan dia bilang, oke, saya dapat laporan ada 7 anak, dia buat nice. Do you think dia harus ikut exam? And then aku cuma bilang, go for it. Ikutin dia ujian. Karena kita tidak tahu in future. Kalau emang harus di dalam kelas, go. Kalaupun yang penting dia punya kelulusan. Nanti dia mau jadi apa, kita nggak punya kuasa untuk itu. Nah, jadi hal-hal itu di karya itu langsung ditanya di depan karya installasi itu bagaimana? Ikutkan. Nah, jadi senang ya, bukannya ini ternyata ada karya yang kalau menjadi inspirasi dan ada beberapa manusia yang hidup dan ini itu untuk aku udah melebihi sekarang. Wow. Itulah jadinya inspirasi ibu bagi aku luar biasa. Sangat luar biasa. Wow. Long story, Bu. Ya, dan ini tentunya karena ada sosok ibu lain yang cukup kuat juga menemani aku, merangkul aku, mendampingi, dan semua saudara semua, karena itulah yang diperlukan untuk menjadi sosok yang tegar, karena support, ya. Oke. Wow. Berarti ini pertanyaan yang tepat sasaran ini, Bu. Ya, benar. Life is beautiful, Bapak Ibu. Iya. Okay. As a mother, first then an artist, believe me, will protect you until you are grown, and then I will let you fly free to see how life is beautiful. But loving you, that is for always. Apa yang dari fotografer ini statement di foto yang aku benar-benar, ya memang konsepnya dia minta hal seperti itu, di mana dia melihat sosok aku yang cukup tegar. Jadi pertanyaan ini sebenarnya connecting dengan yang pertama. Ya. Dengan yang pertama, ya. Oke. Iya, artinya
apapun itu, apapun yang akhirnya lahir, akhirnya apa, ya sudah kita harus menjaganya, apapun itu. Karena pada saat itu adalah yang tidak umum nih katanya. Jadi as a single out of budaya atau apalah, aduh pusing ya. Tapi aku percaya bahwa itu testing kehidupan. You won't be positive or kamu akan semakin negatif. Tapi ketika di hati ada cinta kasih yang cukup dalam dan terus menjaga, aku pikir kita akan protect apapun. Seorang ibu akan memprotek apapun di sekeliling kita, apalagi anak. Nah, jadi connecting ini tentunya aku bahagia. Dia di sampingku sampai saat ini. Walaupun apa yang terjadi. Walaupun saat itu tapi ternyata kalau kita berpikir pendek, mungkin aku akan sakit sekarang, Pak Toyo. Mungkin aku akan, tapi aku nggak mau. I just want to be honest as a person, apapun itu. Jadi yang di luar sana nggak usah khawatir dengan hal kayak gitu, karena kalau kita lihat ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, dan it is kids tidak tahu apapun, dan itu adalah kita harus menemani dia, dan tentunya one day semua anak akan pergi ya katanya dengan setelah aku cukup mengarahkan, mendampingi, meng-coaching atau apa aja lah sebagai ibu, as a friend, as a sahabat. Nah setelah itu kembali lagi ke kenyataan dunia dari zaman dulu sampai sekarang adalah anak lahir, pergi, udah ditinggal, dia married, ya ini itu sebatas itu. Dan untuk saat ini kata-kata ini as mother first, as an artist ya tentunya. Aku pikir paling lebih susah adalah menjadi ibu yang luar biasa daripada menjadi artis. Dan kalau kita aja menjadi ibu tapi kita cuma peduli dengan artnya, bagaimana balancingnya in life ya, bagaimana gitu. Tapi kalau dia emang nggak pernah married atau apa as a single, ya terserah itu. Cuman ketika ada dua posisi atau profesi as a mother, as an artist, ya aku pikir harus balance aja sih, Toyo. Dan tentunya connecting yang pertama dan kedua itu intinya adalah aku happy untuk menjadi seorang ibu dulu, dan kemudian art akan mengikuti. Tapi ya itu Mas. Wow. Just want to share. Don't worry. Yeah. Pilihan hidup adalah apa yang harus kita jalan. Kita nggak pernah tahu in 5 minutes later, 10 minutes later, the next day, we never know. Apalagi yang terjadi dengan kita. Kalau berpikir pendek, ya udah. Tapi kalau berpikir panjang dengan sistem 5 second breathe, ambil nafas, baru kita bisa lebih netralisir lah. Life is mysterious katanya, Bu. Ya, dan dengan perjalanan yang aku rasa adalah mungkin Mas Toyo cuma lihat lihat ibu perempuan, sosok ya pasti di karyaku. Sebenarnya base-nya dari perjalanan awalku, bagaimana aku sangat mengikuti apa yang ada di kepalaku dengan benar. Walaupun kiri kanan itu mereka bilang salah. Tapi this is about me, this is about life, dan aku juga menjalaninya
dengan ya udah tetap kuliah, tetap ke kampus, tetap apa, nggak ada yang harus aku sembunyikan, tidak ada yang harus aku pada akhirnya dikasih ke orang atau datang ke satu komunitas, "Hi, I'm fine." Udah nggak ada, no, I'm not that. Aku nggak seperti itu. Jadi ini cuman hanya sekedar share bahwa memang berat, tapi kalau dijalani dengan benar, itu bisa menjadi satu inspirasi as a human being atau manusia terhadap manusia lain, apalagi yang dari diri kita sendiri. Wow. Jadi karyanya nggak cuma hanya karya, Bu. Nggak hanya seni. Iya. Wah, oke. Ya, I want you to be concerned about the neighbor next to you. Ini karya yang saya suka, Bu. Do you know your neighbor? Apa yang Ibu telah perhatikan tentang kita dan manusia-manusia di sekitar kita, Bu? nah, Ini pameran di Batu Bata Putih ya? ya, ini adalah quotes-quotes di mana ini pameran tunggalku di National Gallery. Nah, itu aku ada Hebel, aku susun dan aku buat carving, batu bata carving untuk beberapa quotes, banyak sekali seperti as a mother first, then an artist, itu ada juga di sana. Lalu ini I want to be concerned about the neighbor next to you. Do you know your neighbor? Karena ya banyak hal sekarang tentang hablum minanas atau antar manusia ya kita bilang itu orang sudah tidak memperhatikan lagi, itu satu. Dan kedua mungkin juga ini adalah perjalanan kekinian di mana di dalam rumah ya udah cukup deh, ada TV, ada ini, ada Iya, itu. iya, iya. Jadi sampai masalah tetangga atau apa itu mulai tidak mereka pahami. Nah, itu. Terus kedua, kalau sistem mungkin kampung alami ya, kampung dusun atau yang memang kampung dari dulu, mungkin semua orang pada kenal kali ya, Totoyo ya. Kampung tradisional. Kampung yang satu kampung. Tapi kan sekarang sudah terjadi masalah klaster-klaster, masalah apartemen, itu udah gaya hidup kita nih, orang Indonesia kan. Klaster yang berapa rumah, ini. Nah, itu hampir rata-rata mereka juga kurang paham neighbor-nya. Tapi sekali lagi, aku nggak bisa bilang kamu harus tahu tetanggamu dan sebagainya. Tapi paling tidak ada hal-hal di mana sedikit inilah beri perhatian lah. Kalau aku di sini nih, aku lucu. Ada warung neighbor, ada tukang jahit, ada salon, ada warung kecil, ada rumah di gang dia penjaga satpam tetangga samping, ada pokoknya banyak. Itu aku pakai ekonomi merata karena aku beli sayuran di sana, sedikit ngobrol ini. Nah, akhirnya dengan cara itu kiri kananku aku kenal semuanya gitu loh. Terus paling tidak aku kadang ya mungkin di momen-momen tertentu namu lah ya pasti ya ketika ada hal-hal yang memang harus datang ya kami datang. Cuman ada hal di mana yang kalau dari tentang neighbor dan sebagainya ya ini cuman ya kalau tak kenal maka tak sayang itu aja sih. Jadi kalau kenal ya seru ya. Jadi tetangga di sini udah gibah tentang tetangga ini, udah ngoceh. Tapi sebenarnya kan itu kita belum kenal, terus ngikut-ngikut. Ada banyak yang kayak gitu. Kan seharusnya kenal dulu. Ternyata loh, kok ini menarik loh, kok ini asik orangnya, kok ini. Nah itu hal di mana kita harus paham. Jadi sebenarnya ini ya hablum minanas aja sih. Lebih bukan sosiality, society sekeliling. Iya. Jadi
neighbor, si anak ini, anak itu, ya tentunya kita nggak tahu ini anak siapa sih ya, nggak. Cuman paling tidak tahulah gitu loh. Terus di sini juga sering kan kalau ada acara kadang aku kasih tahu Pak RW atau Pak RT datang, lucu juga gitu, atau Pak RW lah jalan terus, "Bu, aku depan rumah, mau ngopi nggak?" Ayo 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 ayo, kan gitu. Jadi mencobalah untuk lebih bertetangga walaupun enggak radius banyak ya, Pak Toyo, ya enggak, tapi paling enggak sekeliling lah kiri kanan dan sebagainya. Ibu tinggal di Jakarta, Bu? Iya, aku di Jakarta. Masih bisa begitu ya? Maaf, ya kan sekali lagi kembali ke manusianya yang Kembali ke tidak kitanya. Maha itu. Ya mungkin aku juga sistem gerbang atau apa, tapi ya seperti yang tadi, bagaimana aku harus buat kontak dengan kiri kanan. Nah, itu tadi, ini, warung, salon salon yang apa, anak gadis yang buka, dia bilang, "Ayo deh ini deh, di Kerimbat." Loh, "Tante tante enggak deh." "Ah, sama aja, udah." Nah, itu kan biar kenal sebenarnya, Iya iya iya. seperti itu. Wow wow. Ini seperti salah satu narasumber yang tinggal di Kemang. Beliau Mmm, juga keliling Kemang, mmm. ya, untuk sosialisasi dengan orang sekitar Kemang. Iya, persis. Aku pun demikian. Sampai ke atas, sampai tukang-tukang parkir di pertokoan tuh hafal. Beneran sampai, Bu, sampai semuanya gitu loh. Sampai kadang, Bu, kok sendiri? Bu, jalan ya, Bu?" Ya karena asik aja gitu loh. Jadi orang paham, ya cuman nggak terlalu harus selalu ke sana, tapi kenal kenal itu Iya asik iya kok. iya iya iya. Tuh, karena bisa menjadi inspirasi, karya juga atau apa, ngelihat masyarakat atau ngobrol sama mereka gitu loh. Satpam di bank, tukang parkir yang di depan Indomaret, kadang aku bawa bawa apa, kendaraan terus bilang, Bu, nggak usah parkir, udah, ini gimana sih?" Jadi malah malah banyak untungnya gitu loh. Wow. Sedih, bahagia, jatuh Nah, bangun merupakan teman perjalanan hidup yang hanya dibedakan tabir tipis, bukan tujuan. mmm. Sering kita tidak bisa menerima teman ini, Bu Leni. Apa yang Bu Leni lakukan sewaktu teman itu datang? Silakan. Itu kalau kita paham bahwa, hidup itu bukan flat, hidup itu ada up down, ada titik nadir, ada bahagia, ada yang biasanya orang akan menjadi lebih berpikir ketika di titik nadir, sepakat nggak? Iya, iya, Ketika bahagia ya sudah, kadang ya udah bahagia, tapi di titik nadir adalah di mana, eee, kita benar-benar dihadapi pada satu situasi untuk satu pilihan yang lebih positif ke depan. Satu pilihan di mana ya hidup nggak stop sampai sekarang, hidup terus berjalan. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita capai atau apapun yang nggak segampang jalan tol pastinya. Ada lika-liku dan sebagainya. Nah, itu yang disebut tadi metafor teman ya. Kalau aku jujur aja, aku lebih banyak uh, berkarya oke. untuk untuk menetralisir feeling atau rasa itu ada yang kadang aku bawa karya atau ada di mana yang aku malah nggak berkarya. Ada titik di mana aku jadi lebih banyak baca buku. Ada hal-hal di mana atau teman baik, teman-teman yang cukup baik itu juga ngobrol dan sebagainya. Jadi ada hal ini adalah wajar, menurut aku wajar, wajar dan kamu nggak sendiri dapat cobaan. Wah,
Manusia lain banyak cobaan, manusia lain ngelewati cobaan, yang nyerah, ya udah, you nggak jadi siapa-siapa. Tapi kalau tahu bahwa kamu masih punya goal, ada achieve yang kamu mau ambil ke depan, ada mimpi besar yang masih harus kamu jalani, ya you go untuk meraih itu. Dan seiring waktu, hal-hal tersebut akan sirna, tapi sekali lagi semuanya kembali ke diri kita, atau ya semuanya, baik hal apapun itu kembali ke diri kita. Kamu masih mau pegang your dream atau enggak, gitu loh. Nah, jadi untuk hal-hal kayak gini aku memang lebih banyak berkarya, buat sketsa atau desain atau miniatur atau apapun aku buat untuk lebih lebih tenang aja sih. Ya memang namanya manusia nangis atau sedih atau kuldesak, terpojok, ini itu, ya itu manusiawi. Tapi jangan jangan terlalu berlarut untuk hal seperti itu. Dan selalu punya prinsip life is beautiful apapun. Dan Berkarya. Wow. ya berkarya, lebih berkarya. Seperti meditasi untuk aku, seperti meditasi lah untuk berkarya. Healing ya. Healing, yes. Persis. Jadi ada time di mana aku berkarya itu bisa menjadi healing aku juga. Dari dulu, dari aku kuliah ada healing seperti itu. Wow, amazing Bu. Thank you. Berkarya. Iya berkarya itu asik. Berkarya, ya senang hati lah. Oke, ini katanya Mas Rizky setuju, life goal adalah salah satu kunci panjang umur katanya. Mas Rizky, benar. Ya, ini kembali lagi ke mindset kita sih sebenarnya, Mas Toyo. Mindset di mana tentunya tidak semua orang punya mindset yang sama. Tapi kalau kita mencoba dengan dengan kasih, dengan peduli, care, dan sebagainya, itu adalah bagian dari itu aja sudah happy gitu loh, membuat orang bahagia atau membuat orang menjadi kuat. Ketika dia harus kita angkat untuk ayo bangun kan, itu nggak gampang gitu loh, nggak gampang. Jadinya ada banyak hal di mana itu yang bikin kita happy sih ya, hablum minannas sih ya, hubungan manusia. Wow, amazing Bu. Thank you so much for the sharing untuk waktunya. Ya, wow. Thank you juga udah diundang. Jadi aku bisa share gitu loh untuk hal-hal, berpikirlah positif sih, berpikir positif dan jalani terus mimpi yang masih ingin dijalani, mimpi yang step by step yang harus diraih, kesuksesan 1, kesuksesan 2, kesuksesan 3, dan sukses itu terus berlanjut. Terus sampai kita udah selesai nafas, ya udah memang sudah waktunya, tapi selama kita dikasih sehat, dikasih cukup energi yang luar biasa, itu ya kita pergunakan seperti itu deh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Wow. Satu hari kita harus ketemu Bu. Saya pengen lihat karya Ibu live. boleh. Oke. Senang hati. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, atas sharingnya. Amazing. Semoga life experience. Ya bisa bermanfaat, dan ya hidup harus dijalani, mimpi terus dilakukan, semuanya nggak ada sesuatu yang basi, pasti ada hasilnya. Wow. Menanam dengan baik akan menghasilkan dengan baik. Ranting yang nggak penting potong. Itulah. My new mentor. Ya, by pengalaman.
Masa, yuk lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Keep berkarya Bu. I will. Yeah. Thank you. Thank you so much. See you in Jakarta Bu. Bye bye.